Oke, mari kita langsung bedah materi ini. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal membongkar sesuatu yang, jujur aja, kita lakuin setiap detik, tapi jarang banget kita sadari. Kita bakal ngomongin soal psikologi suara, atau lebih tepatnya, perbedaan mendasar antara dua kata bahasa Inggris yang sering bikin bingung, hear dan listen. Kalau diterjemahin, dua-duanya emang artinya mendengar. Tapi percayalah, di balik dua kata simpel ini, ada jurang pemisah yang lebar antara sekedar hadir secara fisik dan benar-benar hadir secara mental. Coba bayangin situasi yang udah pasti super familiar ini. Kalian nanya ke temen atau pasangan, kamu denger aku nggak sih? Terus mereka dengan santainya jawab, dengar kok. Tapi dari tatapan mata mereka yang kosong melompong, kalian tahu 100% kalau mereka nggak bener-bener menyimak. Nah, realitas sedihnya di sini adalah waktu mereka bilang dengar, yang sebenarnya terjadi cuma gelombang suara dari mulut kalian yang nabrak telinga mereka, terus ya udah mati gitu aja, tanpa dikasih rasa hormat sedikit pun. Ini loh akar masalah yang mau kita kulik sekarang. Nah, hal yang paling menarik dari sini adalah gimana kita bisa memetakan perbedaan itu dengan sangat jelas. Coba lihat peta jalan ini. Di bagian atas, kita punya kata hear yang makna intinya itu murni sekedar mendengar. Usahanya nggak selalu ada. Fokusnya rendah banget. Tapi coba bandingin sama baris di bawahnya. Listen. Maknanya adalah menyimak. Apakah butuh usaha? Pasti dong, fokusnya jelas harus tinggi. Ini tuh semacam panduan gampang buat kita ngebedain mana yang sifatnya pasif dan mana yang butuh tenaga. 1. Mendengar versus menyimak. Yuk, kita mulai perjalanan kita dari aturan level dasar sampai ke level psikologinya. Kita mulai dari kata hear. Konsepnya itu simple banget. Suara masuk ke telinga kalian secara alami, udah, gitu doang. Ini tuh murni proses yang sangat-sangat pasif. Ibaratnya kalian nggak perlu mikir, nggak perlu ngeluarin tenaga sedikit pun. Telinga kalian sekedar menangkap suara karena memang itulah fungsinya secara otomatis. Biar lebih kebayang, lihat contoh-contoh sehari-hari ini. Misal, kalian lagi asyik bengong di kamar, tiba-tiba terdengar suara motor lewat. I heard a motorcycle. Atau ada suara hujan dan orang teriak-teriak. Otak kalian tuh nggak nyuruh telinga buat nyari suara-suara itu kan? Suaranya datang sendiri. Kata ini juga sering dipakai pas kita dapat info secara pasif, kayak I heard the news yesterday. Intinya, telinga kalian yang kerja otomatis tanpa otak kalian harus ikutan usaha. Tapi, perhatiin deh perubahannya pas kita masuk ke kata listen. Ini tuh beda 180 derajat. Listen berarti mendengarkan dengan penuh perhatian. Kata ini 100% aktif. Kenapa? Ya karena dia butuh usaha sadar dari kalian, butuh fokus yang tinggi, dan ini yang paling penting, harus ada niat mental buat memahami apa yang kalian dengar. Kalian yang harus dengan sengaja memutuskan untuk melakukan listen. Kita jejerin aja langsung biar kelihatan bedanya. Di sebelah kiri, I heard your voice. Ini cuma fakta fisik kalau suara kalian masuk ke kuping saya. Titik. Tapi di kanan, I listened to your voice. Wah, ini beda cerita. Artinya, saya benar-benar memberikan perhatian mental buat kalian. Kerasa kan gimana nuansa emosinya langsung berubah drastis? Dari yang tadinya cuma kejadian fisik biasa, jadi sebuah tindakan personal yang emang disengaja. 2. Aturan grammar dan jebakan. Sekarang kita masuk ke prakteknya. Karena kita bakal ngebahas beberapa jebakan paling klasik yang sering banget bikin orang kepleset. Nah, ini dia jebakan grammar utamanya. Karena listen itu tindakan yang disengaja dan punya tujuan, dia hukumnya wajib ditempel sama kata to. Jadi yang benar itu listen to music. Kalau kalian ngebuang kata to dan cuma bilang listen music, wah itu dijamin salah total. Sebaliknya, karena hear itu pasif dan gak ada tujuannya, dia langsung aja gabung sama objeknya. Hear music, itu benar. Tapi kalau hear to music, itu jelas keliru. Jangan sampai ketuker ya. Jebakan terikatnya ada pas kita ngomongin suara yang gak disengaja. Di sebelah kiri tertulis I listened a noise. Dan ini disilang karena salah. Kenapa salah? Coba pikir deh. Kita kan nggak mungkin sengaja ngasih perhatian penuh ke suara berisik yang tiba-tiba muncul. Kita nggak bangun pagi terus niat mau menyimak suara barang jatuh kan? Makanya, di sisi kanan, I heard a noise adalah satu-satunya pilihan yang secara logika dan grammar paling tepat. Suaranya ya terdengar aja gitu. Terus, awas juga sama bentuk yang satu ini. Karena hear itu indera yang kerjanya otomatis, kita jarang banget pakai kata ini dalam bentuk continuous alias ditambahin ing. Kalian nggak lagi dalam proses mendengar suara, suaranya itu ya ada atau nggak ada. Makanya bilang I am hearing you itu keliru untuk konteks umum. Yang natural dan benar ya cuma bilang I hear you. Oke, ini ada fakta yang mungkin agak nyelekit. Listen itu tidak sama dengan understand, alias paham. Seseorang bisa aja menyimak dengan niat penuh dari awal sampai akhir, tapi tetap
nggak ngerti apa-apa. Contoh nyatanya ada di kalimat ini. I listened to the lecture, but I didn't understand anything. Ini tuh persis banget kayak tragedi yang dialami jutaan anak sekolah waktu berusaha bertahan hidup di kelas matematika jam 7 pagi. Niatnya sih ada, usahanya luar biasa, tapi pemahamannya mentok di angka 0. 3. Lebih dari sekedar suara. Yuk kita zoom out sedikit buat melihat gimana kosakata ini sebenarnya nyambung banget sama perilaku dan psikologi manusia. Kadang-kadang kata hear itu dipakai bukan buat urusan fisik, tapi emosional. Kalau seseorang bilang ke kalian, you never hear me, mereka tuh nggak lagi nuduh kalau telinga kalian rusak atau kalian tuli. Mereka lagi bilang, kamu tuh nggak pernah memahami perasaanku. Agak puitis ya, gimana manusia seneng banget pakai kata-kata indera fisik buat mendeskripsikan luka emosional. Apalagi untuk sebuah spesies yang di sisi lain bisa berantem gila-gilaan di internet cuma gara-gara masalah nanas, pantas nggak sih ditaruh di atas pizza? Bahasa Inggris juga punya beberapa idiom penting dari dua kata ini loh. Hear from artinya dapat kabar dari seseorang, dan hear about itu dengar berita tentang sesuatu. Nah, untuk listen yang lebih sengaja ada listen in yang artinya nguping, dan listen up yang artinya dengarkan baik-baik. Lucunya, frasa listen up ini entah kenapa kayak udah dimonopoli sama guru, tentara baris berbaris, atau orang-orang yang emang ngerasa dirinya tuh tokoh utama dalam kehidupan. Biar makin nempel, mari kita bandingin di dunia nyata. Di dalam kelas, kalau kalian bilang I heard the teacher, itu cuma berarti suara gurunya lumayan keras sampai masuk kuping. Tapi kalau I listened to the teacher, nah itu baru artinya kalian benar-benar perhatiin materinya. Ini benar-benar menggambarkan dua realitas yang jauh beda dalam dunia pendidikan modern kita. Sama juga pas lagi nonton konser. Kalian bisa aja secara pasif hear music outside pas lagi antre masuk. Tapi begitu udah di dalam, kalian dengan sengaja listen to the band dan menikmati tiap detiknya. Jadi, poin krusial dari semua ini ada di kalimat ini. Anggap aja ini formula emas kita. Hearing is physical, listening is psychological. Mendengar itu murni masalah fisik. Telinga kalian ngerespons gelombang suara. Selesai. Tapi menyimak, wah, itu urusan psikologis. Otak kalian harus ikut turun tangan dan benar-benar ngasih atensi penuh. Coba deh bandingin I hear you sama I'm listening to you. Kerasa banget kan bedanya? I hear you itu kedengeran agak datar, sekedar konfirmasi kalau suara udah ketangkep indera. Tapi I'm listening to you, wow, ini beda. Kalimat kedua ini memancarkan koneksi, jauh lebih personal, intim, dan penuh perhatian. Kalian gak cuma ngasih pinjam telinga, tapi kalian juga memberikan waktu dan fokus kalian. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran akhir yang lumayan dalam. Kalau kita perhatiin baik-baik, bahasa Inggris tuh bukan cuma membedakan antara masuknya suara dan pemahaman. Bahasa ini ngebedain antara sekedar hadir secara fisik dan benar-benar memberikan perhatian secara utuh. Sebuah kemampuan yang, jujur aja, makin hari makin susah dilakuin sama banyak orang di zaman modern ini. Jadi, pertanyaannya buat kalian hari ini adalah, selama ini kalian cuma hear orang-orang di sekitar kalian atau kalian benar-benar listen ke mereka? Pikirin baik-baik ya. Terima kasih banyak udah menyimak dan sampai jumpa di penjelasan kita yang selanjutnya.